Hai, bersama Lami lagi. Selamat datang di channel aku dan selamat datang di video baru. Hari ini, seperti aku kemarin udah post di Instagram dan juga di YouTube, aku udah bilang aku hari ini akan bikin video Q&A tentang apa aja kalian penasaran tentang aku atau channel aku. Jadi kalian udah nanya-nanya di YouTube dan juga di Instagram. Jadi aku akan coba jawab banyak bisa pertanyaan dari kalian. Oke, kita bisa mulai. Oke, pertanyaan pertama. Banyak banget dari kalian nanya umur aku berapa. Umur aku 23 dan ada yang nanya juga tanggal berapa aku lahir. Aku lahir tanggal 1 September 1996. Jadi aku masih kecil, anak kecil. Tapi mungkin di jiwanya aja, tapi badannya mungkin udah nggak anak kecil. Pokoknya aku umur 23. Nah, dan juga banyak dari kalian nanya kalau aku lagi pikir, aku pikir pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Bosnia. Sebenarnya aku udah ngomong tentang itu di salah satu video aku, tapi aku biasanya pikir pakai bahasa Bosnia, tapi sering banget terjadi kalau aku lagi mungkin kayak nggak ngomong sama orang Bosnia atau aku lagi kayak di Indonesia terus kan, dan sama orang-orang aku pikir pakai bahasa Indonesia. Dan kadang-kadang aku tuh gak sadar sebenarnya aku pikir pakai bahasa apa, tapi tiba-tiba aku suka kayak, apakah aku baru tuh tadi pikir pakai bahasa Indonesia gitu, kayak ngapain, kan bahasa kamu bahasa Bosnia jadi pikir bisa pakai bahasa Bosnia. Tapi itu kata orang, kalau kamu udah pikir atau mimpi pakai bahasa yang baru itu berarti kamu udah fasih bahasa itu. Gak tahu apakah itu benar, tapi ya aku fasih-fasih gitulah. Gak terlalu fasih juga, gak terlalu lancar, tapi lumayan lah bisa ngerti orang-orang ngomong apa. Gak terlalu salah terus kalau ngomong, nggak baca di belakang layar kayak yang lain. Pokoknya ya lumayan lancar. Nah, banyak juga nanya mahalan hidup di Bosnia atau di Indonesia, biaya hidup di Bosnia berapa, bla 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 bla. Pokoknya kalau mahalan hidup di mana, itu pasti di Indonesia. Hidupnya jauh lebih mahal, makanannya jauh lebih mahal. Kayak kalian suka bilang lah di warteg bisa makan 15.000, 20.000, 10.000. Iya, tapi di Bosnia juga bisa makan buat segitu dan dapat juga minuman. Jadi di Bosnia lebih murah, di Indonesia lebih mahal. Di sana semua murah banget, murah meriah. Tapi orang di sana penghasilannya nggak kayak di Indonesia. Kadang-kadang orang Indonesia suka bilang penghasilan di Indonesia tuh rendah banget, tapi sebenarnya kalian nggak tahu rendah itu apa. Di Bosnia jauh lebih rendah penghasilan, jadi lebih sulit di sana, tapi tetap bisa. Dan ada yang nanya juga kalau mau ke Bosnia harganya berapa, tiket bolak-balik dan berapa lama ke sana. Kalau ke sana tergantung ya, kalau kalian punya duit bisa mungkin 18 jam bisa sampai ke sana, tapi kalau kalian ya mau irit atau lagi bokeh ya bisa sampai 46 jam. Aku pernah sekali, pas kejutaan orang tua aku, mereka gak tahu aku mau datang, aku duitnya pas-pasan dan aku tuh semua duitnya dari diri sendiri aku kumpulin, terus kayak lagi mau bohongin mereka, aku bilang lagi ke puncak tapi sebenarnya aku ke sana, ke Bosnia. Terus aku beli yang paling murah tiket, dan waktu itu paling murah sekitar 15 juta bolak-balik. Jadi 46 jam perjalanan aku ke sana, jadi tuh perjuangannya luar biasa. Tapi aku sekali pernah, tapi harganya mahal banget, 22 juta bolak-balik dan itu 18 jam. Jadi kalau kalian mau cepet dan kalau punya duit, tolong pilih yang 18 jam. Gimana bertahan hidup di Indonesia? Aku juga penasaran. Kadang-kadang aku sayang banget sama Indonesia, cinta banget sama Indonesia, tapi kadang-kadang aku juga kaget aku masih bisa bertahan. Kayak kalau lagi ngomong sama teman-teman bule atau teman bule yang tinggal sekarang balik ke luar negeri, atau yang blasteran yang tinggal di Eropa, mereka tuh kayak, lu tuh hebat banget, lu tuh bisa ini, masih santai sama orang Indonesia, masih bisa kayak mereka tuh ngomong jelek atau komen yang kasar, kamu tetap bertahan. Aku orangnya sebenarnya gak sabar dari dulu. Aku tuh kayak
nggak tahu. Tapi aku udah belajar di sini harus kalau mau jadi dunia entertainment harus, mau nggak mau, itu bukan bisa apa nggak bisa, itu harus. Kalau nggak bisa ya assalamualaikum. Nggak boleh pokoknya, jadi harus kuat bertahan. Aku cuman kayak setiap kali aku kesel banget sama orang Indonesia, aku pikir kayak ya udah, kan kita beda beda gaya hidup, terus kayak kan tradisinya di sini beda, di sana beda, orang-orang beda, mentalitinya beda, jadi harus mau nggak mau harus terima. Nah, ada yang komen sangat-sangat bagus. Dia bilang banyak bule yang datang ke Indo, tapi menurut aku cuman kakak yang menginspirasi. Makasih banyak. Aku senang kalau bisa menginspirasi orang buat lakukan sesuatu yang bagus, bisa berjuang dalam hidup. Pokoknya aku berterima kasih banget kalau ada komen-komen seperti itu, dan kalau kalian suka kayak karya aku. Nah, dan banyak banget dari kalian nanya aku tinggal di mana sekarang, atau kapan kamu balik ke Indonesia. Pertanyaan bagus, kapan aku balik ke Bosnia, soalnya aku di Indonesia, aku gak di Bosnia. Berapa kali di setiap video aku, kayaknya terakhir beberapa video aku, di setiap video aku bilang aku tidak di Bosnia, aku di Indonesia, aku di Jakarta. Jadi aku di sini, udah stuck di sini, tapi gak apa-apa ya. Dan ada banyak yang dari kalian nanya berapa lama kamu pengen di sini, nanti rencananya pulang kapan, pengen pulang apa, nanti balik tinggal di Bosnia atau tinggal di Indonesia. Gini, aku udah bilang juga di beberapa video aku, rencana aku buat sekarang tinggal di Indonesia karena aku suka banget sama Indonesia. Bukan berarti aku gak suka sama Bosnia, tapi aku suka banget sama Indonesia. Jadi rencananya tinggal di sini, nanti aku akan lihat mau seperti apa, mau kerjanya seperti apa. Soalnya udah selesai kuliah tapi belum wisuda belum, jadi masih nunggu wisuda. Dan gara-gara orang bandel, mudik dan yang lain, nggak akan bahas di video ini. Gara-gara situasinya nggak baik-baik, jadi wisuda aku belum jadi-jadi gitu aja. Jadi aku di Indonesia. Nah, dan ada yang nanya dapat THR berapa? Segini. 0, dapat THR 0. Di sini semua anggap aku seperti bukan anak kecil lagi. Padahal di negara aku kalau belum kerja, kalau belum menikah masih boleh dapat THR dari orang-orang. Tapi ya gimana, di sini sendirian jadi nggak bisa berharap banyak. Dan juga ada yang nanya di bosnya dapat THR nggak? Kalau THR maksudnya kayak kamu kasih duit jajan buat lebaran ke anak kecil, iya. Ke remaja, iya. Anak muda, iya. Tapi kayak kalian di sini dapat THR dari company-company itu jarang. Itu kayak kalau orang baik hati kasih, tapi sebenarnya itu gak harus. Dan gak ada yang kayak, oh kamu harus kasih aku THR, kalau kamu gak kasih, kayak di sini agak lebay. Tapi gak, di sana gak ada gitu. Banyak dari kalian mau aku ajarin bahasa Bosnia. Pertama, bahasa Bosnia tuh kalian gak tahu sesulit apa. Gini loh, aku kasih contoh aja. Nama aku Lamia, dan kalau di dalam beda kalimat, Lamia itu diganti-ganti. Kayak sama siapa? Sa Lamiyom. Untuk siapa? Za Lamiyu. Ini siapa? Ini Lamia. Dengan siapa? Lamiyinom. Pokoknya kayak nama aja diganti-ganti berdasarkan kalimat, berdasarkan pertanyaan. Jadi susah banget menurut aku. Kalau tetap ada yang dari kalian pengen belajar, oke. Tapi menurut aku buat apa? Mending kalian belajar bahasa Inggris. Jadi kalian tuh di sini kurang jago Inggris, maaf ya. Tapi menurut aku mending belajar bahasa Inggris, jadi bisa ngomong sama semua orang, termasuk orang Bosnia, daripada belajar bahasa Bosnia, karena jarang ada yang mau ke Bosnia. Terus banyak yang bikin reaksi, orang tua kamu makan ini, orang tua kamu makan ini. Iya, tapi aku gak di sana. Kalian pikir aku di sana? Aku gak di sana. Kalau aku di sana, kontennya banyak banget. Aku bisa bikin banyak banget video, tapi aku gak di sana. Aku di sini sendirian. Nah, pertanyaan nomor 1 yang paling sering dinanya sama kalian adalah, Kak Lami, apakah punya niat tinggal di Indonesia, bersuami sama orang Indonesia? Apakah suka sama orang Indonesia, sama cowok Indonesia? Apakah punya suami cowok Indonesia atau orang Bosnia? Pokoknya banyak pertanyaan tentang itu, dan banyak juga lamar aku. Terima kasih ya kalau kalian pikir aku cukup bagus buat jadi istri kalian. Tapi
aku udah punya cowok, jadi mohon maaf. Cowok aku satu-satunya, tidak boleh yang lain. Pokoknya cowok aku orang Indonesia. Betul, bukan orang bule, tapi orang Indonesia. Apakah aku suka sebenarnya cowok-cowok Indonesia? Mungkin aku akan tinggalin itu buat video selanjutnya, karena itu harus dibahas panjang lebar. Pokoknya cowok Indonesia, cowok aku orang Indonesia, dan dia calon aku. Jadi kalian tuh telat. Aku udah punya cowok dan dia orang Indonesia. Berapa kali ulang biar kalian ingat, kalian ngerti, dan gak nanya-nanya lagi. Mohon maaf, mungkin lamar cewek yang lain. Apakah aku punya adik cewek orang Bosnia? Tidak punya, mohon maaf. Kita bersaudara berdua, cuman adik cowok sama aku, jadi kada. Mungkin kalian harus cari sendiri. Kalau gak cari sendiri, gak seru. Masa aku cari cewek buat kalian, kan gak mungkin. Nah, juga ada beberapa orang dari kalian nanya, apakah pengen ikut kontes kecantikan, pageant, bla bla bla, jadi apa kayak gitu. Tidak sekarang, soalnya aku dari umur 6 jadi model karena itu hobinya, dan aku pernah ikut beberapa pageant, udah ikut beberapa, udah menang beberapa. Jadi sekarang belum pengen, padahal ada satu di Taiwan setiap tahun ada kayak 15 pageant, dan mereka setiap tahun panggil aku ke sana. Aku pernah sekali, tapi sekarang rencananya belum pengen, karena aku tahu itu 95% udah disetting, jadi males gitu loh. Kayak udah tahu dari hari pertama siapa yang menang, karena memang dipaksain yang itu karena ada kontrak gitu pokoknya. Dan ada banyak bilang kamu mau jadi putri Indonesia, maksudnya ikut kontes kecantikan putri Indonesia. Gak bisa, aku bukan orang Indonesia. Dan menurut aku walaupun kamu pindah jadi WNI, tetap kayaknya gak boleh ikut yang kayak gitu, karena menurut aku kan kamu tetap bukan asli orang situ. Masa kayak, menurut aku gak adil gitu. Dan banyak yang nanya apakah aku udah jadi WNI, apakah aku pengen jadi WNI. Pertama, aku belum jadi WNI. Kedua, kalau di Bosnia, di Eropa, kita bisa punya 2 warga negara. Dan jadi bisa kayak, kalau aku di Bosnia bisa punya Bosnia atau sama Jerman atau gimana gitu. Kalau di Indonesia gak bisa, di Indonesia bisa cuma 1. Dan menurut aku gak suka yang seperti itu. Kenapa? Bukan berarti aku gak cukup sayang sama Indonesia atau bagaimana, tapi kalian harus ngerti, aku lahir di Bosnia, aku orang Bosnia, hati aku Bosnia, aku Bosnia. Masa aku buang yang itu buat demi ambil yang baru Indonesia kayak apa kayak yang lain? Tidak. Jadi kayak, coba kalian masukin diri sendiri di posisi aku. Kalau kalian pindah ke negara terus kamu mau jadi warga negara, kamu pasti gak mau, karena kamu tuh lahir di Indonesia, kamu tetap sayang sama Indonesia. Dia bisa jadi bagus apa jelek, tapi kamu tetap orang Indonesia gitu. Jadi kalau mungkin suatu hari Indonesia bikin presiden Indonesia bikin hukum atau gimana, biar bisa punya 2 warga negaraan, boleh, aku boleh-boleh aja. Tapi kalau ambil cuma 1 dan itu bukan Bosnia, maaf ya, tapi kalau otaknya sekarang yang ini gak pengen. Ada juga yang nanya buat cerita tentang yang 5 bulan yang pertama yang paling susah di hidup aku akan bikin video tentang itu, tapi belum. Nah, juga ada yang nanya, Boston Halal House chefnya siapa? Aku chefnya, aku yang sendiri masak, aku sendiri bungkusin, semua pokoknya aku sendiri. Culture shock di Indonesia pertama kali datang banyak banget. Aku akan bikin video terpisah. Dan aku sebenarnya di channel si Felipe juga ada, kita pernah bikin 2 kali, ada 2 part video yang itu, jadi bisa lihat di situ. Tapi aku akan juga bikin sekali lagi buat kalian yang mungkin nggak nonton di sana, biar kalian tahu culture shocknya apa. Juga ada yang nanya tinggi badan aku berapa? Tinggi badan aku 175 cm. Jadi ya lumayan tinggi. Apakah itu kamu yang pernah masuk ke Raffi, Billy and Friends? Benar, itu aku. Di situ gak bisa bahasa Indonesia, pura-pura. Karena itu udah 3 tahun di Indonesia, pasti bisa. Tapi ya di situ kontennya seperti itu, jadi di situ gak bisa, bule bego. Nah, sekarang aku baca pertanyaan yang di YouTube.
Nah, juga ada yang nanya, apakah orang tua kamu pernah ke Indonesia atau apakah punya rencana buat datang ke Indonesia? Sebenarnya orang tua aku gak pernah ke Indonesia karena belum sempet. Tapi ada aku dia pernah tinggal di sini 2 bulan. Dan dia ya gak terlalu suka sama Indonesia karena dia orangnya ya bosnya banget gitu. Jadi kayak dia lebih nyaman di sana karena gaya hidup jauh beda di sini. Di sana santai-santai banget, di sini nggak mungkin seperti itu. Jadi di sana jauh lebih enak buat dia, jadi dia nggak pengen kesini. Tapi sebenarnya Bosnian Halal House dari dulu rencananya buka restoran buat orang tua aku, nanti mereka pindah ke sini dan mereka yang urusin. Sebenarnya aku mau mulai buat mereka nanti bisa urusin, tapi sebenarnya belum tahu. Nah, juga aku lihat, aku seneng banget ada yang tahu tentang Admira dan Boško. Aku akan bikin video yang lain tentang itu sebenarnya Romeo dan Juliet dari Bosnia. Nanti aku ceritain tentang itu karena itu cerita yang sangat indah. Iya, aku tahu Lami itu lama di bahasa Sunda dan aku selalu kalau aku bilang aku Lami terus orang kayak gimana? Aku bilang lama tapi pakai i karena Lami ini cepat gitu. Karena aku boleh Depok jadi ada yang nanya apakah aku mau tetap jadi YouTuber, apa aku mau fokus di Bosnian Halal House atau mau kerja di bidang aku. Sebenarnya aku mau semua itu dan aku punya rencana buat sesuatu tentang bidang aku, tapi aku masih belum mau ngomong karena ya mending kerjain dulu. YouTuber ya pasti aku lanjutin, ya Bosnian Halal House ya lanjutin, nanti kalau bisa kasih ke orang tua aku. Dan banyak yang nanya juga tentang master design apartemen. Kalau kalian memang penasaran tentang kenapa aku bisa ke sana dan aku ceritain sebenarnya apa yang terjadi, kalian komen di bawah, nanti aku bikin video tentang itu. Di Indonesia tempat apa yang jadi kesukaan aku? Aku suka semua kota di sini, banyak kota banget yang aku suka, tapi gak tahu kenapa pas aku pernah sekali ke Manado, itu bikin aku kayak ini kota paling indah, nggak tahu kenapa. Dan juga nggak tahu kenapa sering banget yang beberapa yang kayak 1 bulan 2 bulan yang terakhir ini banyak banget dari kalian kayak, oh Lami kamu bikin konten masak. Aku pindah ke sini biar bisa bikin konten masak, dan aku bikin konten masak kayak 5 video dan kalian tuh gak suka nonton itu. Jadi aku udah nyerah sama konten itu. Jadi jangan paksain aku bikin lagi karena memang kalian gak nonton. Bikin sesuatu yang kalian gak nonton males. Film paling suka di Indonesia, Dua Garis Biru menurut aku bagus, gak tahu ceritanya lumayan bagus. Apalagi ya, pernah aku nonton film bagus, lupa dah sekarang. Ntar kalau ingat aku kasih tahu kalian. Pernah ke Malaysia, pernah. Aku juga cinta sama Malaysia karena suka banget. Siapa YouTuber Indo favorit Mbak Lami? YouTuber yang favorit pasti itu Baim Bong dan dan dia juga alasan kenapa aku mulai bikin YouTube channel. Pengen dapat giveaway dari Lamia Lagunjia. Gini, bukan berarti aku gak mau bagi giveaway, aku pernah bagi giveaway, tapi kenapa mungkin aku gak bagi kayak yang lain sekarang lagi? Karena mungkin aku belum punya suami yang kaya banget yang kasih aku duit buat aku kasih ke penonton biar penonton nonton aku. Jadi mungkin nanti kalau mampu sendiri baru, bukan karena suami yang kasih. Ada yang juga nanya tentang skincare aku. Aku kan di Indonesia punya masalah besar dengan rambut aku sama skin aku karena kulit aku, karena airnya gak cocok, udaranya gak cocok, jadi jerawatan dan juga rambut rontok. Tapi aku baru bulan mungkin Januari aku mulai pakai Estee Lauder dan alhamdulillah muka aku jadi jauh lebih bersih, jauh banget tuh, gila jauhnya. Jadi sekarang aku pakai Estee Lauder, bukan pakai brand Indonesia karena ya memang gak cocok. Juga ada yang nanya jualan makanan Bosnia di Bosnian Halal House rame nggak? Alhamdulillah rame banget, kalian pada pesen terus dan ulang pesanan terus. Dan minggu ini aku lagi istirahat karena memang sebelum itu setiap hari dari jam 6 sampai jam 6, dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam aku masak, jadi capek banget. Jadi minggu depan baru mulai lagi. Juga ada yang bilang aku subscriber kamu tapi semoga gak apa-apa karena aku Kristen. Jangan sampai ngomong kayak gitu karena aku orangnya paling gak fanatik dan aku punya teman semua agama dan aku gak pernah pilih orang berdasarkan agama. Dan bodoh, menurut aku orang yang pilih teman berdasarkan agama itu orang bodoh dan aku bodoh amat. Matanya hijau atau biru? Nah sekarang gini, sekarang kayaknya
Creepy banget aku lihat kayak begini. Kayaknya hijau deh sekarang, tapi dia ganti warna tergantung cuaca. Jadi kadang-kadang biru, kadang-kadang hijau, kadang-kadang abu. Jadi tergantung cuaca. Oke, video ini sangat panjang, mohon maaf. Dan kalian juga pasti tetap akan nonton hanya 3-5 menit karena kalian bodoh amat kan. Jadi aku juga bodoh amat, tapi aku tetap bikin video rajin. Cukup buat kali ini. Kalau kalian suka video ini, dan juga kalau gak suka, jangan lupa like dan juga komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe dan pencet loncengnya, karena itu penting banget dan kalian bisa dapat info kalau aku post video baru. Oke, let me sayang kalian. Dadah!